Madepase Patih Gianyar dalam konflik Gianyar-Bangli. Terjadinya konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Bangli semenjak daerah Payangan dan Tampak Siring diserang oleh Kerajaan Gianyar tahun 1853. Raja Bangli terus berusaha untuk mengembalikan kedua daerah itu dari kekuasaan Kerajaan Gianyar. Raja Bangli kemudian meminta bantuan kepada Belanda. Pemerintah Belanda menanggapi permintaan Raja Bangli. Selanjutnya, pada tanggal 6 September 1854, Belanda mengirim utusan dari Banyuwangi yang bernama Pringgokusumo untuk berunding dengan Raja Gianyar. Akan tetapi, Pringgokusumo tidak pernah berhasil menemui Raja Gianyar. Gagalnya Pringgokusumo bertemu dengan Raja Gianyar diakibatkan oleh peran I Madepase selaku patih kerajaan yang menunda-nunda pertemuan antara Raja Gianyar dengan utusan Belanda itu. Di samping itu, Pringgokusumo memperoleh kesan dari rakyat Payangan dan Tampak Siring bahwa mereka lebih senang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gianyar. Itu pun sebenarnya berkat peran I Madepase menggunakan orang-orang kepercayaannya menyamar sebagai rakyat Payangan dan Tampak Siring. Peran I Madepase sebagai patih juga ditunjukkan di Desa Guliang, wilayah perbatasan Kerajaan Bangli dengan Gianyar. Kepala Desa Guliang yang bernama I Beneh ditugaskan oleh Raja Bangli untuk mempertahankan tapal batas kerajaannya. Berkat keberanian I Beneh, tapal batas Kerajaan Bangli dapat dipertahankan. Bahkan pengaruh I Beneh membuat takut penduduk desa-desa di Kerajaan Gianyar yang dekat dengan perbatasan desanya. Akan tetapi, pada saat utusan Kerajaan Badung yang hendak pergi ke Bangli bermalam di rumah I Madepase di Gianyar, pada saat itulah I Madepase, patih Kerajaan Gianyar, melakukan tipu muslihat menggunakan kesempatan menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk mengaku bernama I Beneh dengan pengikutnya dan menyatakan diri kepada I Madepase menyerahkan desa dan penduduknya di bawah kekuasaan Kerajaan Gianyar. Percakapan yang direncanakan itu didengar oleh utusan Kerajaan Badung. Pada saat utusan Kerajaan Badung sampai di istana Kerajaan Bangli, utusan itu kemudian mengatakan kepada Raja Bangli bahwa I Beneh dan pengikutnya menyerahkan desa dan penduduknya di bawah kekuasaan Kerajaan Gianyar. Tentu saja mendengar berita itu, Raja Bangli menjadi murka dan Raja Bangli memutuskan untuk membunuh I Beneh. Setelah Raja Bangli mengetahui kematian I Beneh akibat kelicikan I Madepase, patih Kerajaan Gianyar, rasa dendam Raja Bangli terhadap Kerajaan Gianyar semakin memuncak. Menurut Ide Anak Agung Gede Agung mengutip laporan Residen Komisaris Pemerintah yang bernama Hos mengenai percakapannya dengan Adipati Agung Dewo Gede Anomoko pada tahun 1883, Dewo Gede Anomoko mengatakan kepada Hos, antara lain, Bangli adalah suatu kerajaan yang miskin dan penghasilan kami sangat terbatas.
Apabila saya meninggal, saya tidak dapat meninggalkan harta benda kepada anak-anak saya, kecuali rasa benci dan dendam terhadap Raja Gianyar. Kemudian tahun 1860, pasukan kerajaan Bangli menyerang desa Gunung Rate, wilayah kerajaan Gianyar, yang terletak dekat perbatasan kerajaan Bangli. I Ketut Pasek, adik I Made Pasek, patih kerajaan Gianyar, ditugaskan oleh Raja Gianyar mempertahankan desa itu. I Ketut Pasek kemudian berhasil mempertahankan desa Gunung Rate dan bahkan dapat memukul mundur pasukan kerajaan Bangli. Kemudian sehari setelah peristiwa di Gunung Rate, desa Tegal Besar, wilayah kerajaan Gianyar yang dipimpin oleh kakak beradik Dewo Nyoman Sandat dan Dewo Ketut Sandat diserang dan dibakar oleh pasukan Kelungkung. Keadaan itu menyebabkan I Made Pasek, patih kerajaan Gianyar yang sedang mempertahankan desa Banjarangkan, segera menuju ke desa Tegal Besar dan kemudian berhasil memukul mundur pasukan Kelungkung. Pada tahun 1862, Raja Bangli berhasil menghasut sepupunya Cekordo Made Tanjung yang berkuasa di Tampak Siring agar melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Gianyar dan bergabung di bawah kekuasaan Bangli. Akan tetapi, kesepakatan antara Raja Bangli dengan Cekordo Made Tanjung diketahui oleh I Made Pasek, patih kerajaan Gianyar. Kemudian mengakibatkan terbunuhnya Cekordo Made Tanjung di Nusa Penida. Kematian Cekordo Made Tanjung selanjutnya dipakai oleh Raja Bangli untuk menyatukan daerah Payangan dan Tampak Siring di bawah kekuasaan kerajaan Bangli. Akan tetapi, sebelum Payangan dan Tampak Siring bergerak, dalam bulan Mei 1862, pasukan Gianyar segera dapat menduduki kembali kedua daerah itu. Selanjutnya, Payangan dan Tampak Siring berpihak pada kerajaan Gianyar. Itu terlihat pada bulan Juli 1862. Desa Kerto yang berada di sebelah utara Payangan, wilayah kekuasaan Mengui, kemudian diserang oleh Payangan dan Tampak Siring karena sering dipakai pangkalan oleh kerajaan Bangli. Desa Kerto kemudian dapat dikuasainya. Laskar kerajaan Bangli kemudian melakukan serangan balasan. Akan tetapi serangan itu dapat ditahan oleh laskar kerajaan Gianyar di bawah pimpinan I Made Pasek, patih kerajaan Gianyar, dan bahkan kemudian dapat dipukul mundur oleh laskar kerajaan Gianyar. Kemudian pada tahun 1868, kerajaan Gianyar kembali mendapat serangan dari laskar Kelungkung, Bangli, Badung, dan Mengui. Serangan itu pun dapat dibendung oleh pasukan I Made Pasek, patih kerajaan Gianyar. Kerajaan Gianyar berkat peran I Made Pasek, patih kerajaan, selalu dapat mempertahankan keberadaan kerajaan Gianyar. Akan tetapi, setelah terjadi perubahan sosial politik di kerajaan Gianyar, setelah Raja Gianyar Dewo Manggestuju mengawini Nikalis, seorang penari joget,
Dewa Manggestuju kemudian mengangkat Iketutsara, adik Nikalis, sebagai patih kerajaan Gianyar. Dan itu mengakibatkan Imadepasa selanjutnya mengundurkan diri dari kalangan istana. Itulah cerita mengenai peran Imadepasa, patih Gianyar dalam konflik Gianyar Bangli. Cerita itu saya ambil dari tulisan I Gusti Made Sumawo yang berjudul Kerajaan Bangli 1849 sampai tahun 1908. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi